وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran Al-Qawaid Al-Arba', 4 kaidah di dalam memahami tauhid dan lawannya, itu kesyirikan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita masih digolongkan kepada orang-orang yang mengambil warisan yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah al-ilm. Fa inna al-anbiya'a lam yuwarithu dinaran wa la dirhaman wa inna ma warithu al-ilm. Faman akhadahu akhadha bihaqqin wafirin. Maka sesungguhnya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewariskan dirham, dinar. Tidaklah wa inna warathu al-ilm. Dan seluruh nabi Allah dan rasulnya tidak ada yang mereka wariskan kecuali hanya ilmu saja. Faman akhadahu, maka barang siapa yang mengambil warisan ini, akhadha bihaqqin wafirin, maka sesungguhnya dia telah mengambil sesuatu yang sangat berharga. Dan kita berada di majelis pada malam hari ini, tentunya semua itu atas kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berada di sini? Kenapa kita bisa duduk di masjid ini, mendengarkan tausiah, mendengarkan faedah-faedah yang terkait dengan ilmu yang sangat penting, yaitu tauhid, dan mengetahui lawan, yaitu kesyirikan. Semua itu Allah Subhanahu wa taala membarakkan. Mengapa seseorang berada di atas kebaikan? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat ke-64, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'ah. Dan tidaklah kami mengutus rasul di atas muka bumi ini illa liyuta'ah, kecuali untuk ditaati biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seorang berada di atas kebaikan itu merupakan tanda dari Allah Subhanahu wa taala
bahwasanya seorang hamba tersebut diinginkan kebaikan oleh Allah. Kita berada di tempat ini atau kita melakukan suatu amalan apapun dari ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, syariatkan, baik yang wajib maupun sunnah, kita lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala memberikan itu. Termasuk kita duduk di majelis pada malam hari ini, Allah masih menginginkan kita kebaikan. Nah, itulah yang harus kita ketahui. Kenapa kita masih berada di atas kebaikan? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Namun terkadang seorang hamba itu tidak sadar, tidak peka. Malahan mereka memalingkan hidayah ataupun tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah teman-teman sekalian, kita ini berada di atas jalan as-sunnah yang menisbatkan diri kita kepada as-salat, kepada manhaj salaf. Kenapa kita bisa berada di atas ini? Itu karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Semua ini atas izin Allah. Tidak ada atas usaha dirinya sendiri. Tanpa pertolongan, tanpa izin dari Allah, kita ini tidak memiliki hidayah dan upaya. Berdalilkan dengan ayat ini, wa ma arsalna min rasulin illa bi'idznillah. Dan tidaklah kami mengutus Rasul Allah di atas muka bumi ini illa bi'idznillah, kecuali untuk ditaati bi'idznillah. Dan semua itu bentuk ketaatan kita atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan dari syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau mengatakan, wallahu jalla wa ala yazidu asy-syakirin min fadlihi wa ihsanihi. Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya kepada siapa? Kepada orang-orang yang bersyukur. Ya, ini kaidah. Ketika kita ingin mendapatkan tambahan nikmat, syukuri. Syukuri nikmat tersebut, baik sedikit maupun banyaknya. Nah, baik sedikit maupun banyaknya. Mau ditambah oleh Allah, syukur. Itu kaidahnya. Kalau tidak bersyukur, tapi harta kita bertambah, terus kita tidak bersyukur, ya, karena banyak orang seperti itu. Dia kurang kesyukurannya, tapi hartanya malah bertambah. Maka ini bukan nikmat. Ya, ini bukan nikmat. Ini bentuk perlalaian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba tersebut. Tidak diinginkan baginya kebaikan. Dan ini bala, bencana. Nah, jadi kaidah seorang yang mendapatkan nikmat apapun itu, dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala min fadlihi wa ihsanihi. Dan ini semua adalah bentuk keutamaannya Allah Subhanahu wa taala dan bentuk kebaikannya Allah kepada hambanya. Fa idza aradta al-mazid, maka jika engkau menginginkan tambahan minan ni'am, dari berupa nikmat, fashkurullah, maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dan ada kaidah lawannya. Wa idza aradta zawal an-ni'am, dan jika engkau menginginkan perginya nikmat tersebut, fakafaruha, maka ingkarilah dia, kufurlah. Jangan bersyukur. Ya, jangan syukuri. Kalau kita menginginkan nikmat tersebut hilang dari kita. Nah, dan beliau mengatakan, qala wa idza ubtuliya sabara. Dan jika engkau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang apabila diuji bersabar. Allah Jalla wa ala yabtali al-ibad. Ketahuilah, di dunia ini tidak ada yang baik-baik saja. Semua orang itu diuji dalam segi apapun. Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya. Yabtalihin bil masaib. Diuji oleh Allah dengan musibah-musibah, bencana-bencana. Yabtalihin bil makarih.
Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya dengan hal-hal yang tidak disukai. Wa yabtalihim bil a'da minal kuffar. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya, muslim maupun muslimah, dengan musuh-musuh mereka dari orang-orang kafir wal munafiqin, dan dari orang-orang yang munafik. Fa yahtajuna ila sabar. Maka mereka hamba Allah ini membutuhkan kesabaran. Nah, wa adami ya'is. Kalau bersabar tidak boleh berputus asa. Wa adami ya'is. Tidak berputus asa. Itu namanya sabar. Ya. Meskipun lisan kita tidak berputus asa, tapi kalau hati tahan. Karena sabar itu berasal dari kata al-haq. Menahan. Apa yang ditahan seluruhnya. Bukan cuma lisan, pikiran, hati, tindakan, itu semuanya harus disabar. Harus bersabar. Bukan ya marah-marah dulu, bapeto dulu, baru bilang sudah sabar saja. Itu terjadi. Ini bukan sabar. Sabar itu pada guncangan yang pertama. Ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian apapun itu, kesabaran itu di guncangan yang pertama. Kita menahan, itu baru sabar. Ya. Tapi kalau diuji oleh Allah, langsung mengeluh, ini bukan sabar. Terus ujung-ujungnya bilang, sudah sabar saja. Ini bukan sabar. Ini bukan sabar. Keluhan itu, sabar itu pada guncangan yang pertama. Itu sabar. Dipertahankan sampai selesai. Nah, wa adami al-qunut. Dan di dalam bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ya berputus asa. Nah, tidak berputus asa terhadap rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik kita dalam keadaan diri kita ini yang banyak dosanya. Karena kita ini tidak tahu dosa kita sudah banyak seperti apa. Ya, banyak dosa yang sudah kita lakukan. Bahkan kita kalau memuhasabah diri, mungkin lebih banyak keburukan yang kita lakukan daripada ibadah. Maka janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan ketika seorang hamba merasa dirinya penuh dengan dosa, terus dia menyangka bahwasanya dia tidak akan diampuni oleh Allah selama dia masih hidup, maka pintu taubatnya masih terbuka. Jangan berputus asa sehingga mengatakan, ya, saya sudah seperti ini, biarkan saya seperti ini. Allah sudah tidak mau mengampuni saya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kita, ya, ketika kita kembali kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus seluruh dosa. Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh dosa apabila kita bertaubat. Nah, bahkan dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya." Seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi ini kata Allah. "Tsumma lakitani la tusyriku bi syai'an." Yang engkau datang kepadaku dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik kepada sedikit saja, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sebanyak itu pula. Nah, artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh dosa kecuali satu. Syirik. Kecuali syirik. Dan syirik yang dimaksud adalah syirik akbar. Akan tetapi syirik akbar ini bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama
Ya, seorang hamba tersebut bertaubat kepada Allah sebelum dia meninggal. Tapi apabila dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari kesyirikannya, dia di neraka selama-lamanya. Abadan. Ya, selama-lamanya. Orang yang meninggal di atas kesyirikan, dia selama-lamanya berada di neraka. Siapapun dia. Dan orang yang berada di neraka, ya, dari orang-orang yang berbuat syirik, hatta dia itu adalah karib kerabat kita, orang tua, istri kita, suami kita, maupun yang lainnya, kita tidak memiliki hak untuk berdoa kepada Allah agar Allah ringankan azabnya. Tidak boleh. Ini orang yang meninggal di atas kekafiran, sedangkan dia belum bertaubat. Kita tidak boleh mendoakan mereka. Tidak boleh. Walaupun itu orang tua kita. Ya, misalnya orang tua kita ini kafir, musyrik. Dia meninggal sebelum bertaubat. Maka kita tidak boleh mendoakan mereka. Dan kita tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka. Tidak bisa menolong mereka ketika berada di akhirat kelak. Nah, jadi perkara syirik ini bukan perkara main-main. Ya, sengsara dunia akhirat. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurbiha maghfiratan." Seandainya engkau datang kepadaku, ya, dengan dosa sepenuh bumi itu, dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik kepadaku, la ataituka bi qurbiha maghfiratan, maka aku akan mendatangi. Ini kata Allah. Ya, Allah akan datang. Bi qurbiha maghfiratan. Dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Syaratnya tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa diri kita ini sudah sangat berdosa, pasti tidak akan diampuni oleh Allah. Jangan. Selama kita masih hidup, ya, masih bisa melakukan ibadah kepada Allah, bertaubatlah. Allah itu Maha Pengampun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadi." Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan kasih sayang. Yang padahal kita ini penuh dengan dosa. Nah, tapi Allah masih memanggil kita, "Ya ibadi." Wahai hambaku. Ini panggilan kasih sayang. Ya. Dia panggil orang yang berdosa, "Ya ibadi, wahai hambaku, la taqnatu min rahmatillah." Subhanallah, ini kasih sayangnya Allah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Ya, jangan. Mintalah ampun, pasti Allah ampun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya dialah Allah mengampuni dosa seluruhnya. Ya, jadi ini kabar gembira bagi seorang hamba yang menyangka dirinya sudah terlalu banyak dosanya. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala masih membuka rahmatnya. Nah, selama orang tersebut tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dialah Allah yang paling menyayangi hambanya. Bahkan yang paling menyayangi daripada ibu kita. Nah, dialah Allah. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kita menyadari dosa ini terlalu banyak. Nah, minta ampun. Bertaubat kepada Allah. Bersegeralah dalam taubat. Nah, wa yathbutuna ala dinihim. Dan mereka ini orang-orang yang sebut istiqomah di atas agama mereka. Wa yasbiruna ala ma yaqasuna min al-it'ab fi sabiliha. Dan mereka ini orang-orang yang diuji berupa keletihan, kelelahan, ya, mereka bersabar di atas jalan tersebut. Ikhlafil ladzi idza ubtuliya juz'a. Ya, berbeda dengan orang yang apabila diuji oleh Allah,
juz'a, mengeluh, ya, watasakhut, dan berputus asa. Ya, dia diuji sudah, biarjo. Ya, dia berputus asa. Naam, waqanit, ya, dan terus berputus asa dengan keluhannya yang sangat banyak. Min rahmatillah, dari rahmat Allah. Fahadha juzat. Maka ketahuilah ini keadaan seorang hamba ditambah, ya, ibtilaan. Maka Allah akan menambahkan untuknya bala, bencana, baik yang menyerang agamanya maupun dunianya. Ini bahaya, ya, bahaya sekali. Ketika kita diuji, berputus asa, kemudian tidak beristighfar, maka ini kaedahnya kita menginginkan tambahan bala, musibah dari Allah. Ya, naam, ila ibtila, kepada bala yang bertambah terus menerus. Ya, jadi jangan heran, banyak orang yang sedang mengatakan saya ini diuji terus, tidak pernah, ya, berhenti saya ke ujian. Naam, sadar. Mungkin kita belum sabar, atau kita sudah mengeluh terus menerus, maka ini kaedahnya Allah akan menambahkan baginya ibtila, cobaan demi cobaan. Ya, itu kaedah. Ya, jadi jangan sedikit-sedikit berkomen. Saya sudah sholat, tapi saya diuji terus. Ya, naam, setiap orang diuji. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Inna Allah, dan ini juga kaidah ya ikhwah, sesungguhnya Allah idza ahabba qauman, jika mencintai sebuah kaum, ibtilahu, maka Allah akan mengujinya. Ya, naam, Allah akan mengujinya. Ini bentuk cintanya Allah. Jadi jangan bilang, saya diuji, kayaknya Allah murka sama saya. Tidak. Ya, tidak. Allah cinta kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, apa hasibatum annama khalaqnakum abathan? Apakah kalian mengira? Ya, Allah bertanya kepada hambanya ini, apakah kalian mengira anna khalaqnakum abathan, bahwasanya kami menciptakan kalian begitu saja, berleha-leha, bersantai, minum, makan, tidur, ya, tidak diuji? Tidak. Ya, hidup ini ujian. Kalau tidak mau diuji, mati saja. Selesai masalah. Ya. Nah, kita ini sebagai makhluk hamba Allah penuh dengan ujian. Yang membedakan kita dengan manusia lainnya apa? Takwa. Bagaimana cara kita di dalam menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala mencintai sebuah kaum, maka Allah akan mengujinya. Faman radiya falahu ridha. Ini syaratnya. Maka barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut, maka Allah ridha kepadanya. Nah, waman sakhata, dan barang siapa yang berputus asa, mengeluh, ya, berkomen dengan ujian tersebut, fa alaihi suh, maka Allah akan berputus asa juga dengan, ya, Allah akan tambah ujian. Nah, Allah tidak akan ampuni dia. Ini bahaya. Ya. Nah, wa a'zamun nas balaan, dan yang paling besar ujian dari makhluk Allah itu al-anbiya, mereka para nabi. Ya. Naam. Jadi jangan merasa diri kitalah yang paling besar ujiannya, sehingga melihat dunia ini sempit. Tidak. Mereka para nabi itu yang paling besar ujiannya. Tsummal amsal fal amsal, yang kemudian semisal dan semisalnya. Nah, ubutiliya ar-rasul, Allah Subhanahu wa taala menguji para rasulnya dan menguji orang-orang yang jujur
menguji orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan menguji hamba Allah yang beriman. Bersamaan dengan hal tersebut mereka bersabar kepada Allah. Dan adapun orang-orang yang munafik, ya, orang munafik menampakkan kebaikan, tapi di dalam hatinya terdapat penyakit hati, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, wa minan nas ma ya'budullaha ala harfin, ya, dan di antara manusia hamba Allah ada yang menyembah Allah ala harfin, ya, di atas, ini bukan diterjemahkan di atas satu huruf, enggak, ya, dan di antara manusia ada yang menyembah Allah ala harfin ketika mereka berada di ujung, ya, nanti diuji oleh Allah, baru itu mereka ingat Allah. Nanti punya hajat, baru ingat Allah. Ini salah. Ini salah. Ya, na'am. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, "Wa min nasi may ya'budullaha ala harfin." Dan di antara manusia itu ada yang menyembah Allah, ya, menyembahku ala harfin. Di ujung saja, di tepi. Ya, ketika nanti ada ujian, punya hajat, baru itu berdoa. Baru itu beribadah. Ya. Nah, ini salah, kaidah yang salah. Ya, ini alat tor. Yaitu menyembah Allah ketika berada di tepi. Sudah mau berada di jurang, di tepi jurang, baru itu menyembah Allah. Baru itu mengikhlaskan dirinya. Ya, ini salah. Nah, fa in asabahu khairan itma'anna bihi. Nah, maka apabila ia memperoleh kebaikan, maka tetaplah dia, ya. Wa in asabat fitnah in qalaba ala wajhi. Dan apabila dia diuji, maka dia memalingkan wajahnya. Nah, dia memalingkan wajahnya. Khusrat dunya wal akhirah. Maka keadaan orang seperti ini, dialah orang yang merugi di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dzalika huwa al-khusran al-mubin. Yang demikian ini, orang yang datang kepada Allah nanti punya hajat, nanti diuji baru ingat Allah, ya. Kemudian ketika datang berupa kenikmatan mereka tidak bersyukur, maka ini merupakan kerugian yang sangat nyata. Nah, di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka ketahuilah, ikhwas sekalian, kehidupan dunia ini tidak selamanya berupa nikmat. Ya, tidak selamanya berupa nikmat. Wa tarafat. Dan tidak selamanya berupa kemewahan. Wa maladzat. Dan tidak selamanya berupa hal-hal yang melezatkan lisan, ya, tenggorokan, pandangan, dan lain sebagainya. Nah, wasurur, dan kehidupan dunia ini tidak selamanya bahagia. Wa nasran, dan kehidupan dunia ini tidak selamanya mendapatkan pertolongan, baik pertolongan dari Allah maupun dari manusia lainnya. Laisa daiman, ya, tidak selamanya. Nah, maka ketika seorang hamba mengetahui keadaan ini, ketika dia hidup di dunia tidak selamanya nikmat, tidak selamanya senang, tidak selamanya diuji, tidak selamanya gembira, maka hatinya akan lapang. Ya, hatinya akan lapang. Ketika dia dapat nikmat, maka dia akan sadar, sebentar lagi Allah akan uji saya. Ketika Allah uji, dia akan sadar, sebentar lagi saya pasti dapat nikmat. Nah, ya, ini bahan untuk mengintrospeksi diri kita. Ya, jangan menuntut kepada Allah kesenangan terus menerus. Nah, karena kebanyakan orang itu apabila diuji dengan nikmat, dia lalai. Ya, dikasih nikmat oleh Allah. Tapi kebanyakan orang yang diberikan nikmat itu lalai. Berbeda dengan orang yang diuji. Orang yang diuji oleh Allah ditimpa dengan kemiskinan, kekurangan harta, apapun itu, pasti dia ikhlas mengingat Allah.
Ya. Nah, dan ini nyata, nampak. Maka tidak heran ya, banyak dari kalangan ikhwan maupun akhwat ya, banyak yang mengeluh. Banyak yang mengeluh seolah-olah mereka yang diuji saja. Orang lain tidak diuji. Mengeluh seolah-olah dirinya yang paling berat cobaannya. Nah, sehingga dengan mudah mengobrol apa yang dia hadapi di sosial media. Lisannya tidak berbicara, tapi dia curhat sosial media. Tangannya tidak berhenti. Nah, ini bukan ahlus sunnah. Ketika kita diuji, mendapatkan nikmat, tahan diri kita. Kenikmatan itu kita nikmati. Ya, apa mesti kita upload sosial media supaya orang tahu kita ini hidup? Ya, apa yang kita inginkan dari postingan itu? Supaya orang tahu, oh masya Allah, begini. Meminta pujian. Ya, nah itu berupa nikmat. Bagaimana lagi dengan ujian? Orang sakit diupload. Ya, menjenguk orang sakit upload. Alhamdulillah kami menjenguk ini. Subhanallah. Seolah-olah yang menentukan ya senang dan tidaknya hatinya itu sosial media. Ketika mendapat komentar baik, senang hatinya. Ini salah. Yang mempengaruhi hati kita itu Allah, bukan sosmed. Bukan sosmed. Jangan jadi budak sosmed. Apa-apa upload. Kecuali hal-hal yang memang penting di dalamnya. Bukan lagi ada makan, upload. Makan sajalah hari ini. Jangan. Ya, jangan. Lagi di sini, lagi ada di Bento. Jangan. Itu alay namanya. Kita ini ahlus sunnah punya muru'ah. Jangan jatuhkan muru'ah kita. Artinya punya kemuliaan. Jaga kemuliaan itu. Jangan sedikit-sedikit upload, sedikit-sedikitnya. Subhanallah. Jangan. Tahan. Tapi saya biasa upload. Tahan. Ya, kayak antum abiah ya. Ya? Tidak ya? Nah, upload masjid itu tidak apa-apa. Cuman kalau setiap kali makan, mau mandi, buat status, pergi kajian, buat status, ini salah. Ya, salah niat. Makanya jangan heran banyak orang yang tidak istiqomah. Ya, karena hatinya dipengaruhi dengan hal lain. Hati ataupun niat itu jika bercampur dengan ibadah itu tidak akan diterima. Yang akan kita dapatkan hanya berupa keletihan saja, capek-capek mau sholat, capek-capek saja. Ya, naam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang keadaan orang seperti ini. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan pada hari ini, ya semua makhluk ciptaan Allah dikumpulkan pada saat itu, pada mahsyar. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Dan pada hari ini telah kami kumpulkan seluruh amalan mereka. Ya, faj'alnahu haba'an mansura. Maka kami jadikan seluruh amalan yang kita kumpulkan di dunia ini haba'an mansura, bagaikan debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya sama sekali. Ya. Jadi hati-hati. Nah, jangan terlalu bermudah-mudahan. Jangan. Ingat, kita ini sudah cingkrang. Kita ini sudah ada jenggot. Kita ini sudah mengenal sunnah. Sudah ikhwan. Sudah akhwat. Jaga semua itu. Bukan cuma pakaian yang mau dijaga. Ya, bukan cuma adab dengan manusia. Adab dengan Allah juga dijaga. Nah, paham? Ya, ini sebagai ajaran untuk kita semua dan bahan untuk introspeksi diri kita agar kita tidak terlalu bermudah-mudahan dengan sosmed. Ya, naam. Dan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala yudawilu bainal ibad. Ini kaidah lagi ya,
Allah Subhanahu wa taala itu mempersilih gantikan keadaan hambanya. Ya. Nah, setelah diuji pasti kita akan dikasih nikmat. Kalau kita sudah dikasih nikmat pasti kita akan diuji. Seperti itu. Mau anak, antum, siapapun dia. Ya. Tidak ada yang di dunia ini baik-baik saja. Nah, yudawil. Allah Subhanahu wa taala mempersilih gantikan. Nah, berporos. Ada saatnya di atas, ada saatnya pasti kita di bawah. Demikian pula sebaliknya. Nah, as-sahabatu afdalul ummah. Dan ketahuilah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu sebaik-baik umat. Maka jara alaihim minal ibtila wal imtihan. Apa yang berjalan ya di atas kehidupan mereka itu berupa cobaan, ujian demi ujian. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas." Dan demikianlah hari-hari itu, setiap harinya, nudawiluha, kami menjadikan semua itu bersilih ganti. Ujian, ya, cobaan, nikmat. Nah, bergantian terus. Ya, bergantian terus. Jadi ketahuilah keadaan kita pasti begitu. Ini sebagai pemberi kabar kepada hati-hati kita supaya hati kita itu mempersiapkan. Nah, jangan cuma mau nikmat terus, ketika diuji mengeluh. Ya, menjadi orang yang berputus asa. Tidak. Jangan, ketahuilah ayat ini. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah hari-hari itu kami jadikan bersilih ganti di antara manusia. Nah, falyuwattin al-abdu nafsah annahu idza ubtuliya fa inna hadza laisa khassan bi. Ingat, ini faedah. Maka seorang hamba itu menempatkan dirinya, ya, seorang hamba menempatkan dirinya jika dia diuji oleh Allah, fa inna hadza laisa khassan bi, maka sesungguhnya ini ujian ini tidak dikhususkan untuknya. Artinya apa? Jangan merasa cuman kita yang diuji, cuman kita yang paling berat ujiannya. Jangan. Ya, maka tempatkanlah diri kita ketika diuji oleh Allah. Nah, saya diuji sekarang, orang lain juga diuji. Supaya hati kita itu tidak stres, tidak frustasi, tidak berat. Ya. Nah, tempatkan diri kita. Faliwatin al-abdu nafsah. Maka seorang hamba itu menempatkan dirinya. Idza ubtuliya, jika dia diuji oleh Allah, fa inna hadza laisa khassan bih. Maka ini bukan merupakan bentuk kekhususan untuknya. Ya. Naam, setiap manusia itu diuji. Hatta nabi pun, hatta rasul. Ya. Naam. Wa hadza sabaqa li awliyaillah. Dan ini sebagaimana yang telah berlalu untuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Faliwatin nafsah wa yasbir wa yantadir al-farhu min Allah taala. Maka mereka itu wali Allah, supaya kita ingin menjadikan diri kita sebagai wali Allah, yang bukan wali syaitan ya. Ingat, wali Allah itu taat, beribadah, sholat. Bukan wali yang tidak sholat, pakai pos ganding di jalan, ya, rambut gondrong. Bukan, itu bukan wali. Ya, itu wali setan itu. Wali setan itu namanya. Bukan wali Allah. Wali Allah itu taat. Dia beribadah kepada Allah hatta yakal yakin, sampai datangnya kematian. Ya, itu baru wali Allah. Bukan wali yang antum lihat, ya, tidak pakai baju, bahkan sudah gila, hilang akalnya. Mereka katakan apa? Sudah diangkat oleh Allah akalnya. Dia sudah bersama Allah. Ini bodoh ini. Dungu ini orang seperti ini. Jahil. Ya. Orang bodoh ini. Bagaimana caranya? Allah mencintai hambanya. Diangkat akalnya. Ya. Nah, siapa yang paling dicintai Allah? Rasul. Apakah Rasul gila? Ya. Apakah Rasul tidak sholat? Rasul sholat. Terus kenapa mereka ini yang
dianggap wali Allah yang sudah tidak sholat, duduk-duduk di sini saja. Antum sudah sholat, sudah anak sholat di Makkah. Ajib. Ya, hanya duduk diam-diam di rumah, tutup mata, sudah sholat ya Pak? Sudah, sholat di Mekah saya. Alhamdulillah. Ya, nah, ini setan. Ingat, setan itu ada memang setan dari bangsa jin dan ada setan dari bangsa manusia. Ingat itu, setan itu bukan hanya dari jin, dari iblis, ada dari manusia. Contohnya mereka itu, ya mereka ini menipu manusia seolah-olah mereka lah wali. Nah, dan yang ikut mereka lebih bodoh. Nah, kita melihat ya, yang pengikut-pengikut seperti itu banyak yang sudah mempunyai titel jabatan, pejabat, bahkan ya kemana titelnya itu? Kemana kuliahnya? Diperhadapkan dengan hal seperti itu, ya cepat sekali kena syubhatnya. Nah, jadi wali Allah itu orang yang dicintai oleh Allah itu taat kepada Allah sampai dia meninggal. Ya, nah, jadi jangan antum ya, siapa orang gila di sini yang terkenal di kalangan di kompleks ini? Antum nggak tahu? Ana lihat antum di situ yang orang gila, bukan ya? Bukan antum. Nah, ya, jadi bukan mereka itu wali Allah. Wali Allah itu berakal, punya hati. Nah, bukan orang gila. Yang anehnya dia diikuti. Berarti yang mengikuti ini lebih gila. Pangkat 2, kuadrat. Ya, nah, ya. Sama-sama gila. Yang satu gila asli, ini satu gila bikin-bikin. Dan itu lebih parah. Pura-pura gila itu parah itu. Paham apa ya? Nah, maka wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka menempatkan dirinya bahwasanya mereka itu pasti diuji, pasti diberikan nikmat oleh Allah, wa yasbir. Dan bahkan mereka itu bersabar, wa yantawi, dan mereka menunggu apa? Al-farh. Kelapangan. Ya. Jadi kalau diuji oleh Allah mereka sadar pasti ada kelapangan setelah ini. Minallah ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal aqibatu lil muttaqin. Yang demikianlah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kemudian beliau mengatakan wa idza adnaba istaghfara. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, ini masih doanya beliau ya, penulis. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau yang apabila terjatuh ke dalam dosa beristighfar dan minta ampun kepada Allah. Ammal ladzi idza adnaba la yastaghfir wa yastazid min adz-dzunub hada syaqiyun. Dan adapun orang-orang yang jika mereka terjatuh ke dalam dosa mereka tidak beristighfar, ya, dia tahu ini dosa tapi dia tidak beristighfar, tidak memohon ampun kepada Allah. Wa yastazid, dan malah dosanya itu ditambah. Ya, fahadza syaqiyun. Maka ini tanda bahwasanya seorang hamba tersebut syaqiyun, sengsara. Ya, sengsara itu lambang kesengsaraan seseorang. Dia tahu itu dosa, dia lakukan. Dia tahu itu dosa, dia lakukan. Nah, terlebih lagi kalau dia beristimror di atasnya. Ya, berbeda dengan orang yang ketika jatuh ke dalam dosa, dia beristighfar. Dia tidak melakukan hal itu lagi. Tapi ada orang, tipe orang manusia, ya dia tahu ini dosa. Dia lakukan. Dia beristighfar. Nah, dia bikin lagi. Dia beristighfar, dia bikin lagi, dia beristighfar, seterusnya seperti itu. Maka ketahuilah istighfarnya ini tidak bermanfaat baginya. Dan dia membutuhkan taubat yang lainnya. Karena dia mempermainkan Allah. Nah,
dia tahu dosa, dia lakukan terus lagi. Ya. Nah, jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang apabila kita terjatuh ke dalam dosa, beristighfar, jauhi dosa tersebut. Hal-hal yang dapat mengantarkan kepadanya, ingkari hal tersebut. Ya, jangan bermudah-mudahan. Jangan. Kalau sudah tahu ini dosa, kemarin sudah istighfar, sudah tahan. Tidak, anak sudah beristighfar. Tahan. Ya, jangan lakukan. Tahan diri. Ketahuilah Allah itu Maha melihat. Mungkin kita merasa aman dari pandangan manusia, tapi Allah Maha melihat. Ya, hati-hati. Dan ujian terberat seorang hamba ketika dia bersendiri melakukan dosa. Ya, dia menyangka manusia tidak melihatnya, akan tetapi dia berbuat dosa di hadapan Allah. Jangan seperti itu. Bahaya. Apalagi berbuat dosa saat sendirian. Ya. Ketika kita bersendiri, pintu dosa itu terbuka. Apalagi ada HP. Semoga dia yang ya, naudzubillah. Bagaimana keadaan seorang tersebut ya di dalam kesendiriannya, pintu dosa terbuka, kemudian dia melakukan dosa. Pada saat itu dia diazab oleh Allah. Ya, ini hina sekali, hina. Jangan. Ya, ini keadaan orang penghina. Justru kalau tidak dipandang manusia, kita lebih merasa diawasi oleh Allah. Ya, nah, tahan diri ini, tahan. Biasakan. Nah, jangan lemah. Jangan lemah. Makan dulu. Makan yuk. Pura-pura itu. Tidak boleh pura-pura. Apa aja, kenapa songkok? Diambil oleh tidak ada air Abu Yahya? Karena biasanya ada air di sini. Oh, berpuasa malam ya? Asran ya? Berpuasa malam ya? Masya Allah.
Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du. Kemudian beliau mengatakan, "Subhanallah ta'ala, lakinnal 'abdu al-mu'min kullama qadara minhu dhanbu badir bit-taubah." Ya, akan tetapi seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kullama qadara minhu, setiap kali dia berdosa atau terjatuh ke dalam dosa, badir bit-taubah. Ya, dia langsung bertaubat. Ini baru orang mukmin, orang yang beriman. Dia tahu dosa, dia langsung bertaubat tanpa dia menundanya. Ya. Nah, ini ciri dari orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai keadaan seorang yang beriman dan langsung beristighfar kepada Allah di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ke-135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Dan orang-orang yang jika mereka melakukan fahishah, perbuatan dosa kepada Allah, aw dzalamu anfusahum, atau mereka menggolimi diri mereka, ya. Ini ayat ini atau kalimat ini diatofkan kepada sebelumnya. Artinya diikutkan kepada ayat sebelumnya. Kalimat sebelumnya. Maksudnya apa? Seorang yang berbuat dosa, dia pada hakikatnya dia menggolimi dirinya sendiri. Ya, dia menggolimi dirinya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal tersebut, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang jika melakukan perbuatan dosa atau dzalamu anfusahum, menggolimi diri mereka. Jadi perbuatan dosa itu adalah bentuk menggolimi diri. Ya. Nah, zakarullah, maka mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, fastaghfiru lidzunubihim, maka mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah ya yang akan mengampuni dosa kecuali Allah. Nah, innamat taubata 'ala Allahi lilladzi ya'maluna as-su' bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Dan tiada lain taubatnya Allah Subhanahu wa taala yaitu hanya untuk orang-orang yang apabila melakukan dosa, terjatuh ke dalam dosa, ya, atas dasar kejahilan mereka, bijahalatin, thumma yatubuna min qarib. Ya, kemudian mereka bertaubat kepada Allah dengan segera. Nah, apa kata beliau? Wal jahalah, dan kejahilan itu kebodohan. Lihat, laisa ma'naha adamul ilm. Kejahilan, kebodohan itu bukan maknanya adalah tidak punya ilmu. Ya. Nah, orang jahil itu
bukan maknanya orang tidak punya ilmu. Li'annal jahilah, karena sesungguhnya orang yang jahil, ya, bimakna naqis ilm. Makna orang yang jahil itu maknanya adalah naqis ilm, kurang akalnya. Ya, kurang akalnya. Artinya dia tidak pakai otaknya. Ya, kurang akal. Nah, ini orang jahil. Itu makna daripada orang jahil. Wa naqis al-aqliyah. Nah, dan kurang dalam segi pemikiran, dalam segi akal. Wa naqis al-insaniyah, dan kurang rasa, ya, sisi kemanusiaan. Nah, makanya kenapa orang yang berbuat dosa itu disebut oleh Allah sebagai orang jahil, orang yang kurang akal. Ya, karena mereka itu naqis al-insaniyah, karena mereka itu kurang rasa kemanusiaan. Diri mereka saja dizalimi. Ya, diri mereka saja dizalimi. Orang berbuat dosa kepada Allah, pada hakikatnya mereka menzalimi diri mereka sendiri. Makanya dikatakan naqisu al-insaniyah, kurang rasa sisi kemanusiaan. Ya, jangan dulu bicara orang lain, diri kita ini. Ya, kita tidak memanusiakan diri kita. Itu bahasanya. Subhanallah. Naam, wa qad yakunu aliman lakinnahu jahil min nihayati ukhra. Akan tetapi terkadang, ya, orang jahil itu dia memiliki ilmu. Ya, akan tetapi dia jahil atau kurang akalnya dari sisi permasalahan yang lain. Ya, nah, dan ini kita temukan orang yang hanya paham di satu sisi, yang ini dia tidak paham. Ya, ini maksud beliau, hafizahullahu ta'ala, min nihayati annahu laisa indahu hilm, dari sisi bahwasanya dia tidak memiliki akal, wala tabat, dan tidak memiliki kekokohan fi al-umur, di dalam menegakkan perkara-perkara. Dan kemudian beliau membawakan ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yatubuna min qarib." Yang kemudian orang-orang yang beriman ini mereka bertaubat kepada Allah dengan segera, min qarib. Yakni kullama adnabu istaghfaru. Yaitu ketika mereka terjatuh ke dalam dosa, maka mereka langsung beristighfar, memohon ampun. Dan ingat, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak mesti dengan salat taubat. Ya, tidak mesti dengan salat taubat. Bahkan cukup baginya untuk beristighfar. Nah, akan tetapi harus dilakukan ikhlas karena Allah dan bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Ma hunaka ahadun ma'sumun. Tidak ada di sana satupun manusia yang maksum, yang tidak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dibilang maksum, maksum beliau adalah ketika beliau berdosa langsung ditegur oleh Allah. Ya, beda dengan kita. Kita bukan nabi, bukan keturunan nabi. Ketika kita berdosa, tidak ada yang bekas ingat. Nah, jadi maksumnya nabi itu ketika berbuat dosa kesalahan, dia langsung ditegur oleh Allah. Itu bentuk maksum. Adapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kekhususan ini. Ini khusus untuk Nabi saja. Nah, akan tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat seluas-luasnya. Ya. Nah, fa'alal abdi, maka sepantasnya bagi seorang hamba apabila dia jatuh ke dalam dosa, yubadir, dia bersegera bertaubat. Ini perintah. Dosa kecil maupun besar, ketika kita jatuh di dalamnya, bersegeralah bertaubat. Nah, akan tetapi jika ada orang yang tidak bertaubat kepada Allah dari dosanya dan tidak beristighfar kepada Allah, ya,
maka ini adalah tanda kesengsaraan seorang hamba di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dia tunda-tunda terus dosanya, taubatnya. Ya, ini tanda kesengsaraan. Dia berdosa, sebentar mau taubat. Padahal istighfar itu cuma di lisan. Astagfirullah. Ya, dia tunda, dia beristighfar. Kapan kita tahu itu dosa? Baru beristighfar saja tidak mau. Tanda kesengsaraan. Ya, jangan sampai Allah haramkan taubat untuk kita. Ya, nah, karena ya, nah, padahal dia masih hidup, tapi dia tidak bertaubat, enggan bertaubat. Ya, dia sudah berteman dengan setan, termakan waswas. Ini sangat berbahaya. Nah, maka inilah 3 ya perkara dari lambang kebahagiaan seorang hamba di muka bumi dan di akhirat, yaitu idza utiya syakara, apabila diberi bersyukur, wa idza ubtuliya sabara, dan apabila diuji bersabar, wa idza adnaba istaghfar, dan apabila terjatuh ke dalam dosa dia bersegera meminta ampun kepada Allah. Hiya unwanus sa'adah. 3 ini merupakan lambang kebahagiaan seorang hamba di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi kalau ingin bahagia di dunia dan di akhirat, pegang 3 kaidah ini. Diberi bersyukur sedikit banyaknya, ya, diuji bersabar. Nah, dan apabila berdosa beristighfar. Man wuffiqa lahana sa'adah. Maka barang siapa yang berhasil menjaga 3 perkara ini, ya, maka nala sa'adah, dia akan memperoleh pertolongan kebahagiaan di atas muka bumi ini dan bahkan di akhirat. Wa man hurima minha, dan barang siapa yang ya tidak melakukan salah satu saja dari perkara ini, yang 3 ini, ya, au min ba'diha fa innahu syaqi, maka sesungguhnya dia termasuk daripada orang yang sengsara. Nah, salah satu saja. Kita sudah diberi bersyukur, alhamdulillah, tapi diuji kita tidak bersabar. Ya, kita meronta-ronta, terjatuh ke dalam dosa, kita beristighfar, tapi salah satu ini saja, maka ini syaqi. Ini lambang juga kesengsaraan. Jadi harus berbarengan 3 hal ini. Diberi bersyukur, diuji bersabar, ya, ketika berdosa beristighfar. Tidak boleh hilang salah satu. Paham? Tadi? Nah, sudah? Salat? Abu Yahya? Waktu? Sudah waktu ya? Masih ada? 10, 5, nah, 5 menit lagi. Kita masuk kepada matan yang baru. Qala al-musannifu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, i'lam arsyadakallah li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Berkata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, i'lam, ketahuilah, jika antum membaca di kitab-kitab para ulama ada kata ini i'lam, ya, maka ini memberikan faedah untuk kita di pembaca, bahwasanya ini apa yang akan datang setelah kalimat ini i'lam, ketahuilah, berisi tentang perkara yang sangat-sangat penting dan daruri untuk kita ketahui. Ya, ini kalimat tanbih, kalimat peringatan, kalimat tahdzir. Ya, nah, arsyadakallah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan petunjuk untukmu, ditaati di dalam beribadah kepadanya. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Apa itu? Bahwasanya al-hanifiyah itu adalah agamanya Nabi Ibrahim. Nah, apa itu al-hanifiyah? An ta'budallah wahdah. Ya, kita kalau mendengar al-hanifiyah ini maknanya an ta'budallah wahdah. Itu kita menyembah Allah saja, semata. Mukhlishan lahuddin. Ya, mengikhlaskan untuk Allah agama kita. Seluruh ibadah kita peruntukkan untuk Allah. Ini yang namanya al-hanifiyah. Beribadah kepada Allah saja dan mengikhlaskan seluruh peribadatan tersebut hanya untuk Allah. Ya. Ini al-hanifiyah, dan inilah makna daripada ikhlas. Ya, ini baru ikhlas. Ketika seorang beribadah kepada Allah, ya, dia betul-betul mengikhlaskan seluruh peribadatannya dan semata-mata mengharapkan wajah Allah. Ya, itu ikhlas. Beda dengan orang yang ketika, ya, ini penutup. Ada orang yang punya hajat kepada Allah. Dia punya hajat atau punya keinginan. Ya. Bagaimana kita, ya, kalau punya keperluan kepada orang lain, pasti kita datang kepadanya, ya, memujinya, kemudian bersenda gurau dengannya, melakukan hal baik untuknya, karena kita punya hajat. Nah, ada juga orang yang punya hajat kepada Allah, menginginkan hajat, apapun itu, rezeki dalam segi dunia maupun yang lainnya, dia datang kepada Allah beribadah. Anak ada hajat, anak mau sholat dulu. Ya, banyak yang begitu kan? Anak ada hajat, anak mau sholat. Seolah-olah sholat ini dia tegakkan untuk hajatnya. Ini bukan salah, tapi kurang tepat. Kita meminta hajat kepada Allah, itu tidak mengapa, hajat apapun, selama itu hal yang baik. Ya, perhatikan. Kita minta hajat kepada Allah, apapun itu tidak masalah, selama itu hal yang baik. Tapi ingat, ketika kita punya hajat, terus kita mau beribadah, jangan jadikan ibadah kita tersebut sebagai bentuk permintaan hajat. Jangan. Ibadah itu ikhlaskan untuk Allah. Itu hakikat ikhlas. Itu hak Allah. Hak Allah untuk diibadahi. Bagaimana caranya? Ya, kita datang kepada manusia nanti saat butuh saja, pasti dia marah. Antum ini nanti ada kebutuhan baru datang Pak Ana, apalagi Allah. Lebih-lebih nanti ada hajat, berdoa lama, tahajud, ya, nanti ada hajat, dia begitu. Jangan, kurang tepat. Ya, bukan menafikan orang meminta hajat kepada Allah, tidak. Silakan. Cuma ibadah itu hak Allah. Peruntukan untuk Allah dulu itu. Ikhlas, mengharapkan wajah Allah, bukan mengharapkan agar dikabulkannya hajat. Nanti selesai melaksanakan hajat tersebut, melaksanakan ibadah tersebut, baru minta hajat. Kan banyak. Kita minta hajat di mana kalau dalam sholat? Ketika sujud, sebelum salam. Ya, antara azan dan iqamah seperti ini. Ketika turun hujan, banyak sekali. Ya, pintu-pintu untuk kita minta hajat kepada Allah, bahkan makbul, diterima oleh Allah doa kita. Cuman kalau kita mau beribadah, ya, baik berdiri untuk sholat, semua ibadah baik yang wajib maupun sunnah, itu haknya Allah. Nah, itu haknya Allah. Ketika kita menunaikan hak Allah, pasti Allah akan berikan hak kita. Pasti. Itu sunatullah. Ya, na'am. Makanya kenapa orang yang sholat itu dicela oleh Allah? Orang sholat dicela. Ya, ayatnya sering kita hafal, sering kita baca. Fawailul musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Bagaimana orang sholat celaka? Ini ajib. Na'am, dia sholat, ya, pikirannya dunia. Cuma hajat-hajat terus. Jadi berdiri tidak mendirikan sholat ini
Cuman hanya bentuk formalitas saja. Yang penting berdiri sholat saya. Yang penting sholat, bukan sholat itu penting. Ini bahaya. Ya, jadi kalau mau ibadah kepada Allah, ikhlaskan dulu itu untuk Allah, tinggalkan. Sholat itu tidak lama. Ya, baru minta hajat. Minta hajat. Itu adab kita dengan Allah. Kita tunaikan haknya, kemudian kita minta hak kita. Nah, ini penutup. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan membaca syarah dari matan ini. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.